lagi untuk bangun. Selama ngambung itu lah, kapling kita dipatok orang, dipaderin orang, sebagian dipasang fondasi, kapling sebelah. Wah, tanah sengketa. Yang ngaku ada orang lain ngaku bahkan sudah, Pak ini untuk baru saya untuk udah lama nggak ditengok. Ini Pak, ini fondasi Bapak ini di atas tanah saya ini. Oh enggak Pak, waduh, ukur ulang segala macam. Akhirnya kita menghubungi yang jual tanah. Yang jual tanah turun tangan, oke yang bener Pak Jarod, tapi sudah mulai was-was tuh. Ya. Kenapa? Saya belum pegang sertifikat suratnya. Ya singkat cerita, Pak itu emang belum ada sertifikatnya, masih giring, sengketa segala macam. Saya ganti kapling yang lain Pak. Ya udah, mulai mengunjungi tanah-tanah yang lain, semuanya bermasalah. Akhirnya yang jual yang menawarkan, Pak kalau mau batal juga nggak apa-apa Pak, saya kembalikan uangnya. Mohon waktu aja sabar 2 minggu ya. Jadi akhirnya singkat cerita, setahun lebih itu muter-muter, ganti sana ganti sini, dipatok orang, setahun atau 2 tahun lah. Sepakat untuk batal. Minta waktu ya Pak ya, 2 minggu. Ada tunggu nggak 2 minggu? Harga tanah sekitar 800, ya gampang aja hitungnya, 1000 meter kan? Ya kalau mau biar gampang aja dengan harga sekarang aja 12 miliar, minta waktu 2 minggu, tunggu nggak? Atau nggak harus sekarang dong? Tunggu ya. Tunggu ya, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, 4 tahun. Ketika masuk tahun kedua, ketiga, kita nagih, ya udah, tarsok. Kita telepon, diangkat telepon sama pembantunya, bentar ya, ibu nggak ada, saya punya feeling nggak ada. Saya ke rumahnya, ada di teras. Aduh, mulai jadi gak enak nih kalau ada bilang nggak ada, ini udah nggak niat nih. Waduh, kita mulai doa sebagai hamba Tuhan. Apa doanya? Tuhan, hajar dia Tuhan, biar dia tahu saya hamba Tuhan. Doanya, mujarab nggak kira-kira? Tuhan, hajar dia Tuhan, nipu hamba Tuhan, hajar dia Tuhan, biar dia tahu saya hamba. Kita banyak Tuhan perpuluhan untuk menghajar orang lain. Nah, kita mempremankan Tuhan ya. Kita kasih perpuluhan untuk menghajar orang lain. Untung saya gak ditukari sama Tuhan. Enak aja loh, kayaknya saya preman dibayar perpuluhan untuk menghajar orang lain. Nggak apa. Gimana mau maknai kejadian? Nah, ya susah. Sampai akhirnya kita berpikir jangan-jangan Tuhan mau mengajari kita jangan melekat pada harta, jangan cinta harta. Tuhan mengajari lagi, harta itu punya siapa sih? Kamu lahir bawa apa-apa, kamu juga ke Jakarta nggak bawa apa-apa. Mereka itu punya Tuhan, lalu titipin kamu. Sekarang Tuhan alihkan ke yang lain. Ikhlas aja, ikhlas. 12 miliar ikhlas. Singkat aja ya, singkatnya kita ikhlas saudara ya. Saya bilang sama istri, kita udah 6 tahun kali 5 tahun kali. Kita berdoa aja yuk melepas hak. Kita melepas hak. Tuhan, itu berkat Tuhan nempel ke saya, Tuhan izinkan terjadi pindah orang lain. Saya akan berhenti nagih karena menganggap itu bukan hak saya lagi. Cuma kita berdoa, Tuhan, orang itu belum lahir baru, makanya nipu. Jadi dia lahir baru Tuhan, supaya dia nanti masuk surga. Ya, Anda bisa nggak berdoa untuk orang yang nipu? Supaya dia nanti masuk surga? Jangan Tuhan, biar dia ke neraka setelah dia Tuhan. Nanti surga ketemu lagi. Kalau Anda tidak mau orang lain masuk surga, jangan-jangan Anda nggak masuk surga. Saya tuh yakin banget masuk surga. Jadi lihat orang lain yang belum pasti masuk surga, itu adanya kasihan saudara. Anda bisa nggak kasihan sama orang yang tidak pasti masuk surga? Nggak usah orang yang nipu dah. Anda punya suami kayak setan. Tuhan, biar dia mati sekalian ke neraka. Atau Anda bisa berdoa, Tuhan, dia tuh galak karena dia gak lahir baru. Tuhan bikin dia lahir baru, dia gak galak, dia gak ngamuk-ngamuk. Kalau dia lahir baru pasti berubah. Dan satu lagi Tuhan, kalau dia lahir baru, nanti aku bisa bareng-bareng dia ke surga. Atau Anda berkata begini, Tuhan, satu makhluk hidup itu gak usah ke surga, gak apa-apa. Ketemu lagi sudah 6 di sana Tuhan. Ini gimana nih doa Anda dan dalam hati ini gimana nih? Lewat ditipu yang miliaran itu, kalau nilai tanahnya itu dihitung hari ini. Kita tuh belajar saudara ya, belajar. Ini pelajarannya, ini mutiaranya ini. Makanya saya kenal saudara, karena mahal ini
firman untuk memaknai kejadian. Jadi kita bergumul itu apa? Bergumul cari pelajaran. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Apa maksudnya terjadi? Apa maksud pelajaran ini? Oh, mengerti kekekalan, mengerti yang namanya yakin masuk surga. Yang nipu itu pasti nggak masuk surga. Kasihan apa nggak kasihan? Dia masuk neraka lu sekalian. Kita jahat atau berarti? Anda jahat atau enggak? Itu diukur dari respon kita terhadap kejadian. Sampai kita tuh bisa berdoa melepas, Tuhan berkati dia Tuhan. Kalau dia lahir baru, pasti nggak nipu lagi. Tambah diberkati, pasti nggak nipu lagi. Gak ada korban yang lain. Dan kita doa begitu. Kamu apa susah? Doa begitu. Susah, ya. Pengennya tuh begini. Tuhan, hajar dia Tuhan. Biar dia tahu. Pengennya begini, bukan pengennya. Bahkan kita pernah berdoa begitu. Sampai kita betul namanya ikhlas. Ikhlas itu susah, saudara. Kalau kita nggak ikhlas, pikirannya jalan terus nih, pikirannya jalan terus. Kalau pikiran jalan terus, matanya merem, badannya selonjor, kita tidur, tapi pikiran kita nggak tidur. Pikirannya nggak tidur, tidak bisa deep sleep, nggak terjadi regenerasi sel, obat diminum juga nggak sembuh. Makanya Raja Daud berkata, Tuhan di tempat tidurku, Engkau menyembuhkan aku semua dari segala penyakit. Segala penyakit bisa sembuh kalau tidurnya pulas. Pertanyaannya, apa bisa tidur pulas? Kalau pikirannya nggak pernah tidur. Maka kalau tidur itu ya tidur, nggak usah dipikirin. Loh, anak umur 30 belum punya pacar, gimana? Anda pikirin memang besok punya pacar. Atau apalagi utang ya, kita saya juga namanya utang di 18 miliar nih. Dipikirin lunas nggak? Loh, kalau lunas, saya mau utang lagi ya kan? Pikirin lunas, utang lagi ya. Kalau dipikirin jadi lunas, saya mau utang lagi, saudara. Mau dipikir pun juga gak lunas. Lalu nyicil dengan jual ini, jual itu. Nyicil itu berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat itu karena dipikir. Makanya kalau punya utang jangan dipikir, tapi ditransfer. Ngerti? Ini transfernya cuma pakai jari loh. Enter gitu loh. Itu gak berat. Yang berat karena dipikir. Makanya jangan dipikir. Ya, pokoknya ada saldo berapa? Oke, hidup sebulan segini, sisanya bayar utang. Jangan dipikir. Susah atau gampang? Susah. Karena kita mikir terus. Saya belajar kok tidak mikir. Transfer begitu ya. Tapi keadaan berbeda ketika kita bangkrut, uangnya pas-pasan. Balik lagi pada kejadian tadi. Singkat cerita aja, lama banget ya. Sampai saya nggak lupa persisnya itu berapa tahun. Setelah doa melepas hak, apa yang saya maknai dari peristiwa ini? Kan peristiwa itu perlu dimaknai. Ini sebagai contoh kasus ya, ditipu soal tanah. Tuhan ngajari saya kasih yang sejati. Tuhan mengajari saya berbelas kasihan kepada orang jahat. Tuhan belajar saya tidak melekat pada harta. Nah menariknya, kalau respon benar. Tuhan tuh di surga lihat kita nggak sih? Ya kadang-kadang kita iya, tapi buktinya kayak Tuhan tuh nggak ada, kayak Tuhan nggak adil. Kalau Tuhan adil kenapa yang terjadi? Tunggu, cerita belum selesai kan? Tapi kalau perintah responnya benar dengan benar, lama-lama ini butuh waktu loh nih. Susahnya ini untuk melihat pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Makanya pokoknya itu begini, kita tuh nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, tetapi Tuhan mau semuanya indah pada waktunya. Nah ini ayat menjadi makin jelas ketika kita ikut dalam ditulis. Kita tuh ditulis sama Tuhan lewat apa? Sekarang nulisnya tuh lewat kejadian yang dimaknai. Kejadian yang dimaknai itu masuk ke dalam dan tidak lupa. Kita ingat nggak tahu waktu berapa tahun setelah melepas hak, panjang banget ceritanya. Dan namanya udah melepas hak itu udah lupa, udah nggak nagih lagi. Ya lupa sih enggak, ya ditipu miliaran masa lupa. Singkat cerita, berapa tahun kemudian setelah melepas hak itu, yang jual tanah ke saya itu telepon. Pak Jarod mau cerita nih, saya tuh mimpi di padang rumput itu ada orang gembalain domba, tak isengin, tak pukul dari belakang mudanya, noleh gitu ya. Waduh, hampir gebelak aku Pak. Wajahnya itu kayak
yang di rumahnya orang-orang Kristen itu loh. Dan saya gelisah dengan mimpi itu, tidak bisa tidur berhari-hari. Lewat mimpi itu, saya ingat Pak Jarod. Dan saya mau bilang sama Pak Jarod, Pak, tanah Bapak tak urusin. Saya untuk waktu beberapa bulan, sabar ya Pak ya. Gitu, ya. Singkat cerita, sekian bulan kemudian, itu saya dipanggil lagi, dikasih sertifikat tanah. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sudah ditagih, nggak diurut, sudah dilupakan, sudah diikhlaskan. Tuhan bikin dia bermimpi. Saya ingat cerita Yusuf.